Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman sahabat semua. Apabila terdengar suara, jangan semangat, tetap utus asa. Segera kita bangun dari rebahan dan kita bergerak, kita mulai. Jadi sore hari ini saya sedang di tempatnya Pak Hidang. Pak Hidang ini sangat banyak mengoleksi berbagai jenis ikan koi yang ada di sini. Jadi mulai dari beberapa ukuran nanti akan ada di sini, termasuk dulu beberapa bulan yang lalu saya sempat minta tolong ke Pak Hidang untuk mijahkan ikan koi. Jadi ikan koi betina yang saya miliki itu sudah waktunya mijah. Jadi betinanya itu bertelur besar sekali perutnya. Kalau nggak dimijahkan biasanya nanti resikonya mati, kasihan. Jadi nanti kita akan lihat-lihat koleksi ikan Pak Hidang dari mulai ujung sana. Kalau di sini sudah sudah dipetak-petakan ya, itu ujung sana yang paling jumbo, ini sedang, dan sampai seterusnya di pojok sana itu ukuran yang paling kecil. Nah, ini tempatnya Pak Hidang, menyediakan beberapa jenis ikan ya, ada nomor HP-nya juga, alamatnya dari Beji. Kita coba mulai dari pojok sini, dari ukuran yang kecil yang dijual oleh Pak Hidang. Ini ada beberapa jenis. Ini kalau saya lihat ukurannya mungkin sekitar 15 cm ini yang di sini. Tuh jenisnya macam-macam ya. Hampir di setiap petakannya itu mungkin ada jenisnya masing-masing, hanya ukurannya saja yang membedakan. Nah, kemudian di sini kalau saya lihat ini ukurannya mungkin sekitar 20 cm. Kalau jenisnya sendiri banyak, itu ada kohaku dan lain-lain itu. Kalau yang di sini kemungkinan sama nih, ukuran 20 sampai 25 up tuh. Tapi ini banyak yang jenis cogoi kalau nggak salah, itu yang warna coklat itu. Kita geser ke sini. Ini kelihatannya sudah ukuran 30 sentian yang di sini nih, banyak sekali. Jadi saya sedikit cerita, beberapa tahun yang lalu saya sempat pelihara ikan koi. Jadi ikan koi ini kadang gampang-gampang susah perawatannya. Termasuk saya dulu waktu pelihara itu, waktu pertama kali itu tidak langsung mulus. Jadi ada beberapa yang mati karena mungkin saya salah dalam peliharanya ya. Jadi ikan koi ini termasuk ikan yang sensitif. Kalau pH airnya tidak sesuai juga kadang pengaruh di ikannya. Kemudian filterisasi ya, jadi penyaringan itu, chamber itu kalau penataannya nggak sesuai atau nggak pas juga nanti pengaruh di air ini, airnya tidak jernih karena mungkin faktor ukuran pompa sama media filternya. Jadi biasanya ikan juga itu sebelum dimasukkan ke kolam utama seperti ini tuh biasanya kalau kita baru beli atau baru didatangkan itu dikarantina terlebih dahulu. Jadi tujuan karantina itu agar ikan itu steril. Apabila mungkin bawa bakteri atau penyakit itu bisa disterilkan dulu. Nanti kalau udah penyesuaian, udah bersih, baru dimasukkan ke kolam utamanya. Nah, ini tadi yang ukuran jumbo tadi Pak Hidang sampaikan ya. Jadi bahkan di sini ada yang ukurannya udah sampai 60 cm atau 65 tadi. Dan saat ini saya sedang bersama Pak Hidang. Jadi saya punya sedikit cerita dulu dengan Pak Hidang. Mungkin beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 8 bulan ya Pak Hidang ya. Jadi
saya minta bantuan atau minta tolong ke Pak Hidang buat mijahin ikan koi saya. Dulu pada saat mijahin, alhamdulillah berjalan lancar ya. Jadi karena betina ikan koi saya itu sudah waktunya bertelur, tapi tidak tahu cara untuk memijahkannya. Jadi saya minta bantuan ke Pak Hidang buat mijahkan ikan koi itu, karena kalau ikan sudah masa bertelur itu nggak segera dimijahkan, nanti kasihan ikannya bisa mati ya Pak Hidang biasanya ya. Harus dimijahin. Jadi tidak semua orang biasanya bisa mijahin, termasuk saya dulu nggak bisa, makanya saya minta bantuan ke Pak Hidang. Dulu saya mijahin ikan di sini itu kalau tidak salah biasanya jantan 2, betina 1 ya Pak. Iya. Dan prosesnya itu cepat, kalau mijah itu biasanya 2-3 hari ya Pak Hidang. 2-3 hari langsung mijah, terus netesnya ya 2 hari. Setelah mijah 2 hari netes. Setelah netes nanti telur ya. Iya. Betina bisa langsung diangkat nanti ya Pak Hidang ya. Karantina terus masuk kolam besar. Tapi sebelum masuk kolam koi utama biasanya dikarantina dulu ya Pak Hidang ya. Biasanya untuk penyesuaian ya. Sekitar 3-4-5 hari ya. Jadi ini saat ini saya di tempatnya Pak Hidang. Saya pengen ini refresh kembali ya. Saya agak lupa jenis-jenis ikan. Jadi beberapa tahun yang lalu, mungkin 4-5 tahun yang lalu, saya sempat punya ikan koi. Ini saya mau mengulang kembali nih, menggali info ke Pak Hidang ini. Jadi saya agak lupa jenis-jenis ikannya. Kalau yang merah putih agak gampang diapalin ya Pak Hidang ya, kohaku ya. Nah ini ada yang tanpa sisik kalau nggak salah, jenis itu ya Pak, Doitsu ya. Jadi ikannya nggak ada sisiknya ya, mulus langsung kulit. Jadi yang Doitsu itu yang merah putih cerah itu dia tidak ada sisiknya itu. Nah, ini rata-rata ukurannya kayaknya 30 up ya Pak. 30 sampai 50 up ya, atau sentimeter nih. Kalau yang putih mengkilat itu platinum apa ya Pak Hidang ya? Benar, kalau yang putih itu platinum. Kalau yang coklat cagoi ya Pak. Yang kuning karasi. Terus kalau yang ini Pak Hidang, yang hitam putih itu ya Pak Siro. Di sini ada yang di sini. Oh itu yang pojok itu ya Pak. Nah itu yang merah hitam itu Siro. Biasanya itu ada yang putih polos, terus ada bulatan di kepala, itu jenis apa ya Pak? Lupa saya Pak. Jenis tanco ya Pak ya. Tanco kohaku. Oh yang pojok itu ya Pak ya. Itu jadi tanco kohaku itu warnanya putih mulus, terus di bagian kepalanya itu ada merah-merah bulat itu. Biasanya identik kayak istilahnya bendera Jepang apa ya Pak ya. Jenis slayer ada juga ya Pak Hidang? Di kolam kaca. Oh di kolam kaca ya. Jadi yang di sini ini ukurannya jumbo-jumbo. Termasuk yang di sini ada yang besar sekali nih Pak Hidang, jenis apa Pak? Aku 65 cm. Oh yang di sini malah ada yang 65 cm nih teman semua. Nah ikannya itu besar sekali, 65 cm Pak Hidang. Kayaknya lebih jumbo yang di sebelah sini ya Pak, kolam sini ya ukurannya. Kalau itu yang kuning apa ya Pak? Lupa saya namanya Pak. Yang di belakang obon, yang di depan karasi. Oh ini walaupun warnanya sama kuning, tapi yang di depan karasi ya Pak. Ya. Kalau yang di belakang ada ikarinya. ogon. Ada ikarinya berarti ya, apa itu Pak Hidang? Ogon. Ada ikarinya ogon, metalik. Kan warnanya cenderung sama nih, agak kuning. Bedanya di mana Pak? Bedanya di ikarinya itu, di siripnya kan ada meling-melingnya Pak ya. Oh di siripnya lebih mengkilat ya, Iya, dia. mengkilat, iya. Kalau yang karasi juga. Nah, ini teman-teman, ini ikannya jumbo dan cantik-cantik sekali nih, warnanya cerah. Mungkin nanti saya tertarik buat pelihara lagi nih Pak Hidang. Mudah-mudahan setelah saya bermain di sini tempatnya Pak Hidang, nanti
beberapa bulan lagi saya bisa pelihara ikan koi lagi nih Pak Hidang. Ini saya lagi belajar ilmunya dulu di tempatnya Pak Hidang. Kemudian ini yang slayer tadi ada di kaca ya Pak. Coba kita lihat Pak Hidang. Layarnya sebenarnya juga banyak ini. Nah ini apa nih yang coklat Pak Hidang? Ini cakoi rakoke, tapi bukan layar. Ini cagoi Rakoke yang Rakoke ya. Raja. Sisik-sisiknya besar. Yang slayer ini ya Pak. Iya, layar mukasi ini satu. Slayer itu yang dimaksud slayer ekornya panjang ya Pak sama sirip ya. Iya. Jadi cenderung seperti ini nih teman-teman. Oh, aku tapi layar. Nah ini ada yang tanpa sisik juga itu ya Pak. Iya. Kiko. Ciko. Kiko. Ciko. Kiko. Jadi pengalaman saya dulu pelihara ikan koi, kalau misalnya kita beli ikan koi baru itu nggak bisa langsung kita itu ya Pak masukkan ke kolam utama ya. Iya, harus dikarantina dulu. Kecuali dari kalau langsung pindah lah bisa. Istilahnya di karantina itu siapa tahu ikan itu bawa penyakit gitu ya. Iya, antisipasi menyentar ikan. Nah, jadi kalau misalnya kita beli ikan baru, ikan koi itu nggak bisa langsung kita masukkan ke kolam utama. Jadi istilahnya di karantina dulu, disterilkan kotorannya ya Pak Hidang. Iya. Ini koleksinya Pak Hidang lumayan cukup banyak ini. Ini baru bagian depannya ya Pak. Kalau yang di belakang tadi anakannya ya Pak? Ya, buraya. Buraya. 3 sampai 10 cm. Itu yang belakang masih diseleksi istilahnya ya Pak. Boleh kita lihat ya Pak Hidang. Nah, ini ada yang lagi di karantina nih. Ini yang lagi di karantina tuh Pak Hidang? Nah ini ada 3 ekor nih. Yang dimaksud di karantina itu disendirikan ini. Nggak dicampur dengan yang lain biar steril. Ini dikasih aerator oksigen. Nah ini luas sekali. Ini namanya tadi apa Pak? Burayak. Burayak ini umur berapa ini Pak Hidang? Ikan ini 1 bulan. 1 bulan dari mulai bertelur. Iya. Intinya betinanya apa? Utsuri, jantan utsuri, tambah lagi asadi. Jantannya 2 ini. Berarti indukannya istilahnya ini ya Pak apa? Yang jantan tadi apa Pak? Utsuri sama asadi. Utsuri asadi, betinanya? Betinanya utsuri. Tapi ini anakannya cenderung merah semua Pak ya Pak? Iya, Apa ini karena belum keluar warna ya? Iya. Biasanya nanti kelihatan keluar warna itu setelah umur berapa Pak Umur Hidang? 5 sampai 8 cm itu udah keluar warna. 5 sampai 8 cm ya Pak Hidang. Ah ini banyak sekali nih Pak. Ini kolamnya lebar, bentuknya bulat. Kalau masih ukuran segini makannya cacing apa ya Pak Hidang ya? Cacing sama itu apa? Balap yang kecil. Pasri. Nah, jadi untuk pakan kalau masih ukuran segini itu biasanya dikasih cacing sama pelet ya Pak Hidang ya. Iya, balap yang kecil. Itu di pojok sana ada juga Pak Hidang. Ya, ini indukannya soa. Indukannya soa. Soa. Soa identik warnanya apa berarti Pak Hidang? Merah, putih, hitam. Nah, ini banyak sekali ini. Untuk sekitar 5 cm yang 5 sampai 7 cm. Ini paling ukurannya baru berapa ini Pak Hidang? 5 sampai 7 cm ya. 5 sampai 7 cm ini. Ada yang jonggolnya ya 10 cm aja itu. Nah, jadi ini walaupun satu indukan tapi biasanya besarnya beda-beda ya Pak Hidang ya. Ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang ini ya. Kalau yang istilahnya lebih cepat besar ya Pak? Iya. Jumbo? Jumbo tosai. Jumbo tosai. Ini nanti diseleksi setelah umur berapa ini Pak Hidang? Ya rata-rata 7 cm, 10 cm udah seleksi. Nah setelah Harusnya sih 7 udah cm, 8 seleksi cm. cuma belum ada waktu. Ini sudah bisa sebenarnya ya Pak? Nah, kita mulai Oh kelihatan iya pola benar. Yang di bawah itu ukurannya agak besar ya Pak? besar ya. Nah itu. Ini walaupun satu indukan tapi ukurannya beda nih. Bukan pengaruh makanan bukan ya Pak Hidang? Iya, bukan sih. Tetap kalau satu bidang tetap ada jumbo tosainya. Oh begitu ya Pak. Pertumbuhannya paling cepat. Itu tentunya pasti nanti pengaruh di harga juga ya Pak Hidang Iya. ya. Katanya lebih gede ya. Pak. Nah ukurannya nanti cepat jumbo. Ini kolamnya lebar, bentuknya bulat. Kalau masih ukuran segini makannya cacing apa ya Pak Hidang? Ya, kalau yang kecil. Iya.
Jadi ini banyak sekali teman-teman koleksinya Pak Idang, termasuk anakannya. Jadi teman-teman juga nanti yang punya ikan koi yang sudah ukuran jumbo itu, biasanya kalau betina itu kelihatan apa, perutnya besar sekali, itu bukan tanda-tanda kenyang, tapi karena istilahnya apa, telur. gendong telur, itu bertelur, sudah waktunya bertelur. Itu kalau nggak, istilahnya nggak dimijahkan, itu kerawanannya nanti bisa mati ya Pak. Iya. Ini di tempatnya Pak Idang juga bisa mijahin, karena dulu saya udah pernah mijahin 1 kali di sini, dan alhamdulillah lancar. Jadi itu indukannya selamat, betinanya. Jadi itu teman sahabat semua, sedikit ilmu dan pengalaman saya. Nanti saya akan belajar lagi dengan Pak Idang. Terima kasih teman semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.